Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala sebuah amal yang dihadiahkan untuk mayit. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin anna rajulan, ini ada hadis dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, bahwa ibuku sudah wafat, sudah meninggal. Ayam fauha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika saya bersedekah atas nama ibu saya? Qala na'am, iya. Nah, jadi sedekahnya anak yang dihadiahkan untuk ibunya yang sudah meninggal itu bermanfaat bagi ibunya. Nah, di alam barzah. Qala fa inna li mikhrafan fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha. Terus seorang laki-laki tersebut berkata bahwa saya punya satu keranjang buah, saya menyaksikan kepada engkau ya Rasulullah bahwa saya telah mensedekahkan ini atas nama ibu saya. Ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Terus ada hadis lagi dalam kitab Tirmidzi sama, la yamutu ahadun minal muslimin fatusalli alaihi ummatun minal muslimin, bahwa salah satu orang muslim itu tidaklah meninggal terus beliau disolati oleh seorang umat, disolati oleh seorang golongan orang Islam, yablughuna ayyakunu mi'atan, yang sampai di sana itu yang menyolati kok sampai 100 orang. Fayasfa'u lahu, dan orang 100 itu memintakan syafaat, memintakan ampunan untuk seorang mayit, illa syafa'u fihi. Bahasanya illa syufi'u fihi, diberi hak untuk memintakan ampunan. Nah, itu di fihi untuk orang yang mati tersebut. Jadi dosa-dosa orang yang meninggal tadi itu bisa diampuni. Dalam Sahih Muslim, Anna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah bertanya, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Kanjeng Nabi, kaifa aqulu idza astaghfartu li ahli kubur, bagaimana saya berkata ketika saya memintakan ampun bagi ahli kubur. Qala quli, Rasulullah bersabda, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, keselamatan bagi penduduk rumah itu rumah kubur dari orang-orang mukmin muslimin, wa yarhamullah al mustaqdimina minna, semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului dari kita, wal mustakhirin, dan orang-orang yang akan menyusul yang akhir. Wa inna insyaallah bikum lahikun, karena kita insyaallah akan menyusul kalian. Nah, itu jadi boleh mendoakan ahli kubur, itu Mas. Dan ya seperti kita sering ketika masuk ke kuburan, ya, area makam kan, gimana, assalamualaikum ya ahli kubur, nah, gitu. Kata-katakan assalamualaikum, itu kan mendoakan assalamualaikum. Dan di sini juga ada di dalam kitab Haula Khosaisil Quran halaman 36, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal maqbarata, barang siapa yang masuk ke makbarah, tsumma qara'a Fatihatul Kitab, kemudian membaca Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, wa alhaakumut takatsur, tsumma qala inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahli maqabir. Terus dia berkata, saya menjadikan ganjaran atau pahala yang saya baca li ahli maqabir, untuk penduduk makbarah ini, minal mu'minin wal mu'minat, kanu syufa'a lahu ilallah, maka orang-orang tersebut itu menyafaati orang yang mati itu, maksudnya bisa diberi untuk supaya mayit itu diampuni dosa-dosanya.
Itu dalam kitab Haula Khosaisul Quran halaman 36 yang dikeluarkan oleh Abdul Qasim Az-Zanjani. Dalam kitab Sunan Abi Dawud juga dijelaskan an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bercerita bahwa kanjeng Nabi idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Ketika kanjeng Nabi selesai memendam mayit, atau bahasanya di sini ya apa ya, memendam mayit, itu kanjeng Nabi tidak langsung pulang tapi berdiri waqafa alaihi. Terus kanjeng Nabi berkata istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan kepada saudara kalian. Nah, jadi setelah wafatlah itu bisa dimintai ampunan. Ya Allah, ampunilah dosanya mayit ini. Itu bisa. Nah, ini bukti bahwa apa? Doa kita untuk mayit itu sampai bisa manfaat. Wasalu lahu bitasbit, dan mintalah kepada Allah supaya orang yang mayit ini sudah kokoh. Maksudnya kokoh itu ketika ditanya mungkar nakir. Fa innahu al-an yus'alu, karena sekarang mayit itu sedang ditanyai oleh mungkar nakir. Nah, itu. Jadi salah satunya di sini juga ada di dalam tafsir Khazin. Tafsir Khazin itu dijelaskan gini. Wa fil hadis Abdullah an Aisyah, dalam hadis Abdullah dan hadisnya Sayyidah Aisyah, dalilun anna shadaqata 'alal mayyit, bahwa menunjukkan bahwa sedekah untuk mayit, sedekah atas nama mayit, tanfa'ul mayyit, bisa bermanfaat untuk mayit, wa yasiluhu thawabuha, dan pahala sedekah itu bisa sampai kepada mayit. Jadi sedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu bisa pahalanya bisa sampai kepada yang meninggal. Ini dalam tafsir Khazin. Karena itu beliau berkata gini, wa hadza ijma'ul ulama, ini kesepakatan ulama. Wa kadzalika ajma'u ala wusuli du'a wa qada'id dan lin nusus al-waridah. Nah, dan ulama bersepakat bahwa doa itu bisa sampai untuk mayit dan bisa kita melunasi utang-utang mayit. Nah, karena utang mayit tanggungan di dunia ya, walaupun dia sudah meninggal, utang-utangnya bisa dibayari oleh ahli waris. Artinya apa? Tanggungannya mayit itu bisa dilunasi oleh ahli warisnya, padahal dia sudah meninggal. Jadi tanggungannya dia yang sudah meninggal, nah itu bisa diatasi oleh ahli warisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.